Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latomi Odemua SPD. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Teknologi dan Perikanan Halmahera Timur. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tertentu tahun 2026 dalam program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Hairun Ternate dengan nomor peserta 1015425419. Saya akan ikut uji kinerja di SMK Teknologi dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur. Berikut video pembelajaran saya. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat? Hadir semua? Harus hadir setelah saya absen, ya. Sebelum kita masuk kepada absen, yaitu salah satu tim doa. Selesai. Oke. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kepada absen. Andi, Artika, Dwi, Kafi, La Aria, Lia Ramadhani, Wahyudin, Melani, Rehan, Sariha Samsudin. Oke, berarti hadir semuanya ya. Sebelum kita masuk kepada materi, kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa. Sebelumnya berdiri semua. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, duduk. Oke, kita masuk kepada resepsi, yaitu saya akan menanyakan tentang gotong royong. Apakah ada yang tahu tentang dari materi kemarin itu? Kita lanjut pada sekarang, saya ingatkan yaitu tentang gotong royong. Apakah ada yang masih ingat arti daripada gotong royong? Siapa yang bisa memberikan arti? Salah satu, membantu meringankan beban pekerjaan. Pertanyaan saya, apakah gotong royong itu merupakan budaya bangsa Indonesia atau tidak? Jadi gotong royong adalah merupakan milik budaya bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Bisa? Iya. Paham ya? Oke, kalau begitu kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Oke, tujuan pembelajaran
Peserta didik mampu menganalisis prinsip gotong royong dalam konteks masyarakat multikultural. Kasih tahu break. Oke, kalau begitu kita mulai. Tepuk tangan tadi ya, semangat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu. Coba perhatikan, kita akan tampilkan salah satu video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jalan Edu. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA, SMK, MA, sebenarnya kedua. Adapun sumber bahasanya itu adalah bagian C, prinsip gotong royong, itu gotong dan goyong. Gotong artinya ikut acara, pesta dan upacara. Yang terakhir, tolong menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dan pandangan politik. Yang ketiga, contoh kegiatan gotong royong. Contoh kegiatan tradisi gotong royong akan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi meminta. Karena konsep gotong royong mengandung makna kerjasama secara nyata, sudah semestinya kita perhatikan pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anda sudah memperhatikan tadi ya tentang makna daripada gotong royong. Sekarang kita masuk kepada pembentukan kelompok atau pembagian modul. Di sini Anda pelajari, kemudian didiskusikan dan dilakukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang kurang dipahami nanti ditanyakan. Jadi diperhatikan itu LKPD ya. Jadi di LKPD itu semacam ada konflik. Semacam ada konflik, coba Anda baca. Semacam ada konflik. Kenapa sampai bisa dia memicu itu konflik muncul? Ada konflik itu di LKPD itu. Itu setiap kelompok nih kalian tulis nama berurutan. Tulis nama, itu ada nama-nama itu. Tulis pena. Tulis itu. Ini kan pena tadi kah? Bersama anggota sesuai dengan jumlah. Nama lengkapnya tahu Haikal. Haikal. DP nama itu Haikal, bukan Ikal. Haikal. Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi kelompoknya itu pasang kelompok 3. Sini kelompok 3. Yang di sini kelompok 2. Nah, kelompok 1. Titik 2 lagi anggota. Coba perhatikan supaya bentuk pertanyaan kan ada itu di sini. Baca supaya bentuk pertanyaan, di sini juga bertanya, di sana bertanya, atau ada yang menanggapi, menjawab. Harus bikin pertanyaan, bikin jawaban. Ini kelompok yang bekerja, saya sudah ada. Nah, saya cuma memberikan. Saya tinggal memantau. Ada yang bisa membaca itu kasus itu. Kelompok 1 coba. Kelompok 1 coba tes presentasi tentang kasus itu. Identifikasi permasalahan. Kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 1 kan ada kasus 1 tuh. Ah, itu Anda punya. Kasus 2, kasus 3. Kelompok punya. Tampil berdiri presentasi. Coba Anda diskusikan dulu. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Didiskusikan. Ya kan masing-masing ada punya masalah. Yang akan bertanya itu nanti kelompok lain, kelompok. Jadi misalkan Anda
kelompok satu ya. Berarti bertanya kepada kelompok satu permasalahan daripada kelompok dua itu, kelompok dua. Ini kelompok satu permasalahkan kepada kelompok dua. Kelompok dua sebentar permasalahkan ke kelompok tiga. Kelompok tiga baru permasalahkan ke ngoni ulang di kelompok satu supaya kita putar. Diskusi kelompok masing-masing itu. Diskusi kelompok maksudnya begini. Kasusnya dia ini kan ada itu. Ngoni yang bertanya. Kasusnya kelompok dua, ngana yang bertanya. Kasusnya kelompok satu, kali yang bertanya. Diskusikan itu. Cepat, waktu habis. Kalau kurang dipahami nanti ditanyakan. Rekonsiliasi. Oke, selanjutnya lanjut. Bacakan ngoni punya materi lagi. Kelompok 2 bacakan materi ditanggapi oleh kelompok 3. Kelompok 3 yang kasus kedua itu. Setelah selesai dibaca, itu langsung ada pertanyaan. Begitu. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Tetap kelompok 3 ada pertanyaan. Cari itu ya, kasus kelompok 2 punya itu. Baru ditanyakan. Sebentar kelompok 3 baca dong punya. Tidak paham. Sudah tidak perlu dibaca ulang. Dora yang terpaham. Sudah, bisa. Harus ini bertanya. Ditanyakan dong punya tadi itu. Sebutkan 3 apakah begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 menanggapi dong punya masalah, bertanya. Itu apa itu? Menjawab atau bertanya? Kena jawab siapa punya? Kelompok 2. Baca kembali, habis itu lemparkan pertanyaan kepada kelompok 3. Komunikasi antar tokoh agama terputus dengan kerja bakti desa yang biasanya rutin dilakukan di inisiatif ini. Pada kelompok 3 ada pertanyaan dari kasus yang dibacakan oleh kelompok 2. Begitu. Cari dong punya kasus itu ada itu. Bisa itu. Kelompok 3 tahu baca. Coba kelompok 2. Kelompok 1 yang bisa bertanya. Presentasi, maju semua. Maju semua berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendiskusikan hasil kerja kelompok. Kasus 2 penolakan pembangunan rumah ibadah. Di sebuah desa yang sebelumnya rukun, muncul ketegangan saat sekelompok warga menolak renovasi rumah ibadah minoritas dengan alasan administratif. Komunikasi antar tokoh agama terputus dan kerja bakti desa yang biasanya rutin dilakukan kini sepi pimpinan. Di antara dua kelompok tersebut ada rumah ibadah tadi ya.
Tanya di sana sebutkan 3 langkah konkret kenapa sampai bisa terjadi penolakan. Kalau ngomong padahal silakan. Sana, sana, sana. Siapa yang tulis mana baca sudah siapa? Suara kasih besar sedikit. Sudah jelas? Oke. Kelompok 2 silakan duduk. Sekarang kelompok 3 tampil depan. Maju depan. Apakah dari kelompok ada yang mau bertanya? Kelompok 1 dan kelompok 2 begitu. Lemparkan begitu. Oke, kalau begitu tepuk tangan. Silakan duduk. Kelompok 1 tampil kembali berdiri. Salam dulu, memberikan salam baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok. Nama kelompok, baca itu kelompok nama. Oke. Tepuk tangan, duduk. Oke, dari materi yang ada itu coba diskusikan sambil bertanya karena waktu belum masih ada. Jadi tadi kan sudah selesai mendiskusikan tentang berbagai macam kejadian tadi ya. Ada yang mempersoalkan tentang kenapa membangun rumah ibadah ya. Nah, kemudian yang kasus yang pertama apa lagi? Sengketa batas lahan. Iya, yaitu adalah sengketa menyangkut tentang batas lahan, dan fasilitas umum. Sementara yang kelompok 3 kasusnya adalah apa? Mencederai. Konflik antara pemuda Pancasila pertanian olahraga. Konflik apa itu? Antara pemuda dan pemuda Panca pertandingan olahraga. Antara pemuda. Oke. Untuk materi tentang gotong royong ini, tadi sudah ada tadi yang Anda lihat tadi di tayangan video bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ternyata apa? Gotong royong adalah merupakan milik budaya. Iya, merupakan milik budaya Indonesia. Milik budaya bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Contoh yang konkret, contoh yang sangat kecil. Tiba-tiba ada yang kecelakaan, tidak diundang, tidak dipanggil. Secara serta-merta perasaan batin kita langsung kita ke sana. Lihat, ada yang jatuh, ayo tolong. Nah, itu yang disebut dengan gotong royong. Berarti dia muncul dari hati sanubari. Itulah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka muncul yang disebut dengan solidaritas. Kita solid. Itu disebut dengan solidaritas. Jadi gotong royong itu adalah merupakan salah satu jembatan untuk meringankan beban pekerjaan yang satu atau kepada orang lain untuk lebih mendapatkan keringanan.
Contoh kalau di desa atau di kampung, saya tidak tahu kalau di kampung ini, itu membangun rumah. Itu yang paling konkret membangun rumah. Kalau bukan membangun rumah, yaitu adalah apa lagi? Membangun rumah ibadah, masjid. Selain daripada itu apa lagi yang Anda lihat? Ya, membersihkan lingkungan sekitar kita yang disebut dengan kerja bakti. Ada juga saya lihat itu, yaitu adalah penanaman apa? Penanaman padi. Penanaman padi itu biasa dia panggil orang kan. Nah, itulah yang disebut dengan gotong royong. Padahal gotong royong itu timbul tidak meminta imbalan. Saya contoh, saya menolong Haikal. Setelah saya habis menolong Haikal, saya tidak pernah saya meminta, kita hanya menolong. Itulah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manfaat daripada gotong royong. Jadi gotong royong itu sampai kapanpun, itu tetap harus dikembangkan. Sampai di kalian ini harus dikembangkan. Dan itu dia muncul secara serta-merta. Itu pun juga sudah dibayar. Itu pun juga sudah diajarkan dalam Al-Quran. Saya memberikan contoh. Kenapa hajatan si A tidak ramai? Kenapa hajatan si B tidak ramai? Sikap dan tingkah laku kita. Itulah yang disebut dengan gotong royong. Bahwa ternyata manfaat daripada gotong royong itu lebih baik. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau ingin bertanya, silakan. Bertanya saja, silakan biar tidak berdasarkan itu. Saya kalau sudah siap berdiri begini silakan bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Yang penting jangan bertanya bahwa Pak kenapa begini begitu yang bersifat pribadi. Itu terbisa. Kalau ingin mau bertanya tentang mata pelajaran silakan. Saya sudah dengar dari waktu saya masih sakit. Itu katanya ketua OSIS ini katanya ini cerdas ini. Pintar ini. Masih saya sakit. Saya sudah dengar ada pindahan. Langsung jadi ketua OSIS. Silakan. Mengapa di luar negeri tidak memiliki sifat gotong royong seperti di Indonesia? Betul itu? Oke. Menjawab. Itu dia bertanya kemari tapi dia tampas begitu. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa menjawab, baru dia benar, saya bonus 50.000. Ada yang bisa jawab? Saya bonus 50. Tapi jawabannya dia benar. Pertanyaan bagus. Soalnya bagus. Kelompok 3 ada yang bisa 50.000. Kalau jawab benar 50.000. Beli pulsa. Nah, bisa jawab? Bisa. Tadi dia pertanyaan. Bisa. Kalau nggak bisa jawab 50.000. Pertanyaan, kenapa gotong royong hanya berada di Indonesia? Kan begitu ya? Hanya berada di lingkungan Indonesia. Salah satunya yaitu adalah bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya, memiliki keragaman bahasa, dan bangsa Indonesia memiliki keragaman agama. Begitu, memiliki keragaman agama. Dan itu adalah merupakan khas budaya bangsa Indonesia pada saat Indonesia untuk meraih kemerdekaan dalam mengusir kaum penjajah, yaitu bersama-sama bergotong royong untuk mengusir kaum penjajah. Maka muncul yang disebut dengan gotong royong.
Kalau bukan gotong royong kita tidak merdeka. Masa cuma dengan bambu runcing kok bisa merdeka? Karena gotong royong. Bagaimana? Tahu sih? Bisa dipaham? Dimiliki oleh bangsa Indonesia ya. Indonesia punya rudal sekaki itu gotong royong. Kalau begitu, kita lanjut tentang sudah deh pernah mengikuti ice breaking? Sudah? Ada ice breaking? Ice breaking tadi apa? Tadi kita bahas breaking tadi apa? Tadi semangat. Nah, kalau yang kedua kira-kira apa? Jangan lagi tepuk tangan, kira-kira yang kedua apa? Ketua OSIS pikir kira-kira yang kedua apa? Tadi tongso tepuk tangan, sekarang jangan tepuk tangan, tetapi bisik-bisik tetangga. Apa? Buat suatu kalimat baru bisik ke teman, sambung ke teman, sambung ke teman, sambung ke teman, baru dijadikan salah satu kata kira-kira apa? Apakah itu disebut bilang terorganisasi atau tidak? Misalkan saya kasih contoh ya, ini kan kenalin namanya Haikal. Jadi bisik ke tetangga. Habis itu sana. Habis itu. Nah, terakhir berarti keputusannya tetap nama apakah Haikal atau dia berbeda. Ketua OSIS sini. Saya guru pengetahuan. Saya ajar. Bagaimana kalau tetap semangat tetapi jangan tepuk tangan. Bisa pakai bisik. Semangat. Bisa cukup. Cukup dengan jumlah yang ada. DP kalimat. Coba cari kalimat cukup mulai 10 orang. Kan bisa satu. Karena satu orang satu huruf. Iya bisa satu huruf satu. Jadi kasih dengar, kasih dengar, kasih dengar. Keputusan ada di dia. Apa tadi itu? Dari kalimat awal tadi itu apakah benar atau tidak. Biasa ada kuis kan di televisi begitu. Berdiri. Berdiri kalau berdiri. Berdiri. Baru kasih. Berdiri. Balik belakang antara bisa lihat-lihat. Ngana, tadi ngana yang beritahu kau, anggan tidak boleh masuk lagi. Ulang. Ngana tidak boleh masuk. Tahu pada dia, situ ngana di sini. Kan ngana yang tahu DP kalimat. Sebentar di ujung kalimat itu, nah, dong sebut benar kata ada. Apa tadi apa? Apa? Dia mana? Bisik talingana. Gigi DP telinga. Kalau dia terdengar gigi DP telinga.
Sudah. Kalau begitu apa? Yang Oni bisik apa itu? Kan di terakhir kamu. Oke. Sudah? Sudah. Hmm. Apa itu? Ya? Maksudnya. Oke, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Oke. Duduk. Wah, kita orang. Hmm. Duduk. Oke. Sudah tahu jawaban tadi tuh? Iya, sudah. Ya, kita masuk kepada kesimpulan materi kita pada siang hari ini. Ketua OSIS mungkin bisa disimpulkan dari siswa. Materinya tadi yang kita sajikan, kesimpulannya ada. Kita punya materi, ada yang bisa kita simpulkan. Kan tadi itu tentang gotong royong, permasalahan ini. Kesimpulannya itu semua dari tiga fase tadi itu atau tiga permasalahan itu. Kira-kira apa kesimpulannya? Oke, kesimpulan untuk materi pada siang hari ini yaitu adalah semua akar persoalan, semua akar permasalahan di tengah-tengah masyarakat berdasarkan kekuatan gotong royong, yaitu marilah kita duduk bersama-sama untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang berada di lingkungan kita. Bukan kita apa? Bukan semaunya kita, bukan seegois kita. Tetapi mari kita panggil semua di tengah-tengah lingkungan. Tokoh agama, tokoh apa lagi? Tokoh pemuda atau tokoh budayawan, begitu. Atau para generasi semua panggil dengan Kamtipmas atau pihak yang berwajib, panggil duduk agar dapat menimbulkan sifat gotong royong yang lebih harmonis lagi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, yang damai dan tentram di lingkungan masyarakat. Bisa? Itu yang disebut dengan kesimpulan materi kita hari ini. Oke, demikian teman. Sebelum kita tutup materi ini untuk pada siang hari ini, silakan Ketua untuk membacakan doa. Waalaikumsalam. Nasihat saya sebelum kita selesai, sebelum kita pulang, dalam setiap kegiatan kita atau dalam setiap proses belajar mengajar, saya harapkan kepada anak-anak atau kepada peserta didik bahwa selalu hadir di sekolah, kecuali ada liburan atau ada tanggal merah, selalu hadir. Kemudian semua kelompok tadi, baik kelompok 1 maupun kelompok 2 dan kelompok 3, yaitu adalah saya memberikan sportif semangat bahwa semua jawaban kelompok 1, jawaban kelompok 2 dan jawaban kelompok 3 semua benar. Bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum kita keluar,
ketua kelas berikan salam hormat untuk tak keluar. Salam tak keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Wah, itu ini ya. Wah, ini tambah cantik lah ya.